Yaqul musannifu rahimahullahu ta'ala wal majazu ma tujuwiza bihi wal majazu ma tujuwiza bihi ay tu'uddiya bihi an mawdu'ihi. Yang dimaksud dengan majaz adalah lafadz yang melewati makna dasarnya. Artinya apa? Makna dasarnya sudah tidak digunakan lagi. Tujuwizah, dilewati makna dasarnya. Contoh misalkan asadun, makna dasarnya adalah singa. Tapi sekarang mengucapkan asad, tapi dia tidak ingin mengartikan singa. Terus apa artinya asad? Laki-laki yang pemberani. Laki-laki pemberani. Maka ketika lafadz asad tidak digunakan pada makna dasarnya yang punya arti singa, itu namanya majaz. Jadi wal majazu ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi adalah lafadz yang melewati peletakan makna dasarnya, ya. Sudah tidak dipakai makna dasarnya, menggunakan makna yang lain. Wa hadza 'alal ma'nal awwali lil haqiqah. Dan definisi majaz ini, yang majaz yang pertama ini, definisi yang pertama itu disesuaikan dengan makna yang pertama bagi hakikat. Apa makna pertama hakikat? Adalah mastu'milah fi mawdu'ihi luwawi, adalah lafadz yang digunakan sesuai dengan peletakan dasar dalam bahasa Arab. Berarti majaznya adalah apabila berpaling dari peletakan dasar bahasanya. Jadi saya ulang lagi, kalau hakikoh itu kan saya katakan tadi, hakikoh ada dua definisi. Definisi yang pertama, yang hakikoh adalah menggunakan lafadz tapi tidak sesuai dengan peletakan bahasanya. Tidak sesuai dengan peletakan bahasanya, bahasa Arabnya. Berarti kalau menggunakan lafadz tidak sesuai dengan peletakan dasarnya, itu namanya majaz. Jadi definisi yang pertama bagi hakikat adalah menggunakan lafadz sesuai dengan peletakan dasarnya, peletakan bahasanya. Jadi apabila menggunakan lafadz tidak sesuai dengan peletakan dasarnya, maka itu namanya majaz. Oleh karenanya di sini dikatakan wa hadza 'alal ma'nal awwal. Ini sesuai dengan arti yang pertama bagi definisi hakikat. Wa 'ala tsani, kalau kita larikan pada definisi yang kedua, bunyi hakikatnya adalah mastu'mila bihi ala ma baqiya fil istilah ma baqiya al-istimal mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, adalah lafadz yang digunakan sesuai dengan istilah orang yang berbicara. Jadi sholat yang berbicara sekarang adalah syariat. Syariat berbicara sholat. Apakah yang dimaksud syariat adalah doa? Tidak. Yang dimaksud syariat adalah gerakan-gerakan khusus yang kita ketahui, yang kita lakukan setiap hari. Berarti sholat hakikoh adalah menggunakan lafadz sesuai dengan istilah orang yang berbicara. Menggunakan lafadz sesuai dengan istilah orang yang berbicara. Berarti kalau majaznya ada mastu'mila fi ghairi mastulih alaihi minal mukhatibah, adalah menggunakan lafaz tapi tidak sesuai dengan istilah pembicara. Jadi misalkan sekarang syariah berbicara sholat, tapi syariah tidak menginginkan sholat. Tidak menginginkan sholat dengan arti gerakan-gerakan tertentu yang kita ketahui. Maka terus menginginkan apa? Menginginkan arti lain. Arti lainnya adalah misalkan doa.
Maka ketika syariat berbicara sholat tapi yang diinginkan adalah doa, maka itu namanya majaz. Kenapa? Karena definisi majaz adalah mastu'mila fi wairi mastuliha alaihi minal mukhatibah, adalah menggunakan lafaz tapi tidak sesuai dengan istilah orang yang berbicara. Jadi definisi dari majaz sendiri itu disesuaikan dengan definisi hakikoh. Apabila hakikohnya seperti ini, maka majaznya seperti ini. Apabila hakikohnya seperti ini, maka majaznya seperti ini. ثم قال المصنف والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة. Hakikoh itu ada beberapa bagian. Ada hakikoh lughawiyah, ada hakikoh syariah, dan juga ada hakikoh urfiyah. Di sini beliau mulai dengan hakikoh lughawiyah. Wal haqiqatu imma lughawiyatun. Hakikoh itu ada kalanya hakikoh lughawiyah bi an wada'aha ahlul lughah, adalah lafaz yang digunakan oleh ahli bahasa dan ditetapkan oleh ahli bahasa. Seperti apa? Kal asadi lil hayawanil muftarish. Seperti penggunaan lafaz asad tapi yang diinginkan adalah hewan buas. Ya, menggunakan satu lafaznya lafaz asad tapi yang diinginkan adalah hewan buas. Maka ketika lafaz asad, di mana lafaz asad dalam bahasa Arab itu mempunyai arti singa. Singa artinya hewan buas. Singa itu hewan buas. Jadi apabila lafaz asad digunakan pada hewan buas sesuai dengan peletakan dasar dalam bahasa Arab, itu namanya hakikoh lughawiyah. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud hakikoh lughawiyah adalah menggunakan satu lafaz dengan mempunyai arti sesuai dengan peletakan bahasa Arabnya. Asad dalam bahasa Arab itu mempunyai arti hayawanun muftaris, yaitu singa. Sehingga kalau menggunakan lafaz asad kemudian dia menginginkan makna singa, maka itu hakikoh. Hakikohnya hakikoh lughawiyah. Kenapa kok hakikoh lughawiyah? Karena asad mempunyai arti singa sesuai dengan peletakan dasar dalam bahasa Arab. Kemudian hakikoh bagian yang kedua adalah imma syar'iyah, ya, wa imma syar'iyah. Jadi ada hakikoh namanya hakikoh syar'iyah. Kapan menjadi hakikoh syar'iyah? Apabila menggunakan lafaz sesuai dengan ketetapan syariah. Berarti yang menggunakan adalah syariah. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz sholat, tapi yang diinginkan adalah ibadah yang kita amalkan setiap hari, maka itu namanya hakikoh. Hakikoh apa? Hakikoh syariah, karena yang menggunakan adalah syariah. Wa imma syar'iyah, dan yang kedua hakikoh terbagi yang kedua menjadi hakikoh syariah. Jadi hakikoh yang pertama hakikoh lughawiyah, hakikoh yang kedua adalah hakikoh syariah. Kapan bisa menjadi hakikoh syariah? Bi an wada'aha syari'u, apabila hakikoh tersebut itu digunakan oleh syariah. Digunakan oleh syariah sesuai dengan peletakan syariah. Salat dalam istilah syariah mempunyai arti gerakan-gerakan tertentu. Aqwalun af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Itu arti salat dalam syariah. Maka ketika syariah menggunakan lafaz as-shalah dan yang diinginkan adalah gerakan-gerakan tersebut, kasolatil ibadatil maksusah, diartikan ibadah yang khusus
yang kita ketahui, yang kita laksanakan setiap hari, maka itu artinya hakikoh syar'iyah. Jadi kalau kita mengambil definisi yang kedua, baru ada hakikoh lugawi, hakikoh syar'iyah, hakikoh urfiyah, karena disesuaikan dengan mukhatibah, disesuaikan dengan pembicara. Apabila pembicaranya adalah lugawi, ahlu bahasa, maka hakikoh lugawiyah. Kalau yang berbicara adalah syariah, maka hakikoh syariah. Lalu apabila yang berbicara adalah urfiyah, ahlu urf, ahli adat, maka hakikoh urfiyah. Jadi dari definisi yang kedua, cara hakikat itu terbagi jadi 3 bagian ini. Apabila tidak menggunakan definisi yang kedua, maka tidak bisa definisi syariah, definisi hakikoh bisa diterapkan menjadi syariah, urfiyah, dan juga lughawiyah. Kenapa? Karena definisi yang pertama dalam hakikoh adalah mastu'milah fi maudu'ihi lughawi, menggunakan lafaz sesuai dengan peletakan dasar dalam bahasa Arab. Berarti kalau syariah, urfiyah, kalau kita rujuk pada definisi yang pertama dari hakikoh, semuanya jadi majas. Syariah jadi majas, urfiyah jadi majas. Kenapa? Karena sudah keluar dari peletakan dasar bahasa Arab. Jadi hakikoh bisa terbagi lughawiyah, syariah, urfiyah apabila kita larikan pada definisi yang kedua yang punya arti lafaz yang digunakan sesuai dengan istilah mereka sendiri. Berarti bisa uruf, bisa syariah, juga bisa lughawiyah. Jadi punya hakikat masing-masing seakan-akan. Kemudian hakikoh yang ketiga adalah hakikoh urfiyah. Ya, hakikoh urfiyah. Kapan menjadi hakikoh urfiyah? Bi an wada'aha ahlul urfil ami kadzabah. Ya. Bi an wada'aha ahlul urf, apabila lafaz tersebut diartikan oleh ahli adat. Siapa maksudnya ahli adat? Ahli adat itu ahli kebiasaan. Ahli kebiasaan, siapa yang maksud dengan ahli kebiasaan? Ada 2. Ada ahli kebiasaan umum, ada juga ahli kebiasaan khas. Jadi ada 2. Ahlul urf am, ada ahlul urf khas. Ada ahli kebiasaan am, tapi juga ada ahli kebiasaan khas. Seperti apa contoh dari urf am? Kadzabah lidzawatil arba kalhimar. Ya, dabah. Dabah ini arti bahasanya adalah sesuai dengan bahasa Arab, kullu ma yadubbu fil ard, semua yang melata di atas bumi, namanya dabah. Manusia, hewan, semuanya yang melata di atas bumi itu dikatakan dengan dabah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian oleh ahlul urf, oleh kebiasaan orang, dabah ini tidak digunakan pada manusia. Ja'ad dabah, dabah datang. Mereka langsung paham hewan yang berkaki 4, zawatil arba, hewan yang mempunyai kaki 4, seperti keledai, kalhimar. Wahiyya luwatan likulli ma yadubbu 'alal ard. Karena dabah secara bahasa adalah nama untuk semua yang melata di atas bumi, entah itu berupa manusia atau berupa hewan. Sehingga siapa yang menentukan dabah mempunyai arti zawatil arba, ini tidak ditemukan. Beda hanya dengan khos. Nah, jadi saya akan bahas yang khos. Karena kalau ini dibahas yang khos, maka secara otomatis ini akan dipaham. Nih saya kasih contoh. Kal fa'il. Ketika ulama nahwu menggunakan lafaz fa'il. Wal fa'ilu marfu, misalkan wal fa'ilu marfu. Apa artinya fa'il? Apa artinya fa'il? Apa artinya fa'il? Jadi mereka punya istilah. Apa fa'il? Adalah isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa.
Jadi mereka itu punya istilah, ulama nahu punya istilah. Kalau fa'il adalah isim yang dibaca rufa al-ma'ruf, sudah diketahui indan nuhat, bukan indan nujat, ini indan nuhat. Menurut ulama nahu, kalau fa'il, jadi misalkan ada ulama nahu menggunakan mengucapkan fa'il, kalimat fa'il, ini fa'il, maka mereka punya istilah. Apa fa'il? Adalah isim yang dibaca rufa. Kalau fa'il dipandang dari peletakan dasar dalam bahasa Arab adalah orang yang bekerja, orang yang melakukan sesuatu, namanya fa'il. Mafhum insyaallah. Wa hadha taqsim mashin ala ta'rif tsani. Makanya di sini dikatakan hakikat terbagi lughawiyah, syar'iyyah, urfiyah apabila kita praktekkan pada definisi yang kedua bagi hakikat. Dunal awal, tidak yang definisi yang pertama. Kenapa? Karena definisi yang pertama qasir, itu hanya terbatas ala al-lughawiyah, hanya terbatas pada hakikat lughawiyah saja.